Gua agak dakdikdukser lo ngomong barusan. Kenapa tuh? Kita jalan. Iya. Kita nggak bingung di sana karena nggak tahu ya, mungkin ada Jadi maksud bikin bisnis bareng teman-teman yang nggak pernah jadi itu, yang biasanya cuma sampai tahap postingan coming soon. Nah, halo semuanya, congratulations for your little step. Selamat datang di P20. Gua Dava yang bakal bawain sesi hari ini. Kali ini kita kedatangan mahasiswa fisika komputasi, sempet cuti, manfaatin dapur kos-kosannya buat bikin bakmi, sampai akhirnya dapet investasi, terus bikin banyak brand F&B, selalu viral. Ya nggak sih? Oke, langsung aja kita sambut Muhammad Raihan Ghani. halo. Oke, GG. Halo Mas Dava. Gimana kabarnya, Ge? Alhamdulillah. Masya Allah. Ahi. Oh jangan gitu. Oke, Jangan Ge. gitu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Dava gimana, sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Selalu, Alhamdulillah, Masya Allah. selalu diberi kesehatan, Ge. Masya Allah. Oke, Ge. Nih, kita ngobrol-ngobrol nyantai aja. Oke. Tadi nih, yang soal kan tadi di tagline kita Iya. sempet cuti, terus lu bikin bakmi, terus dapat invest, terus akhirnya sekarang kayaknya orang tuh kenal lu tuh apa ya, F&B banget lah. Oke. Tapi lu anak fisika. Iya, gimana terus? Gimana tuh ceritanya dari cuti akhirnya sukses di dapur berarti kan? Oh, kalau dibilang sukses masih sangat jauh ya. Wah, Sangat jauh sekali. Oke, Kan kita kalau oke. ngomongin F&B tuh luar biasa perjuangannya. Iya, Kan benar. orang-orang bahkan kalau misalkan kita bermain di F&B tuh apa sih, ada seniornya kan gitu iya. kan. Itu mereka jauh lebih wah. Oke. Karena kalau misalkan di kilas balik ya, gue tuh baru 2 tahun di F&B. 2 Belum tahun? lama. Iya. Which is itu sangat singkat kalau kita bandingkan dengan owner brand F&B yang ada di Malang ya, yang dia sudah berjalan 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun bahkan ya, belasan tahun. Gue tuh masih kayak gitu, anak baru lahir. Tapi alhamdulillah Allah kasih gue beberapa kesempatan. Mungkin lu tadi ada beberapa kali nge-mention ya, gue boleh gak sih memperkenalkan diri lagi gitu, karena kan mungkin ada teman-teman yang belum tahu atau bahkan yang belum kenal ya. Teman-teman, perkenalkan ya, nama saya Muhammad Raihan Ghani, tapi biasa dipanggilnya GG. Nah mungkin belum ada yang tahu tuh ya GG. kan, ya namanya Iya, tuh dipanggilnya GG. Kadang ini Mas Raihan, Mas Ghani, Iya. Mas GG itu beda orang Iya. gitu. Bukan ternyata. Ya jadi aku masih mahasiswa ya, nggak tahu ya kalian menganggap aku mahasiswa atau tidak. Aku semester 9 by the way, karena tadi sudah di-mention sempat cuti. Aku semester 9 dan sama mungkin ada teman-teman dari Brawijaya di sini ya. Aku dari Universitas Brawijaya dari jurusan fisika. Lebih tepatnya prodi fisika komputasi. Oke. Gitu. Dan aku alhamdulillah Allah kasih beberapa brand kayak Kedai Cahaya Baru, mungkin ada teman-teman yang tahu. Terus ada Esteller sempat sayang. Aku pernah ngejalanin brand-brand kecil juga kayak Ayam Goyong Legenda, ada Sweet Tato. Terus terakhir aku ngebantu salah satu temanku, partnerku sih lebih tepatnya ya, dia bikin brand namanya Pizza Panjang, Pizza Dowo gitu ya. Nah itu paling aku main-main di situ. Oke, itu bagian cuti kuliahnya tuh gimana ceritanya, Ge? Sebenarnya kalau ditanya kenapa tiba-tiba kok bisa ya dari jurusan fisika komputasi yang tidak pernah ada nyambungnya dengan F&B, kok bisa gitu? Atau lu hitung algoritma? Oh, enggak. Beras Gua gitu? nggak sepintar itu ya. enggak. Oh, algoritma beras tuh gimana? Ya, Terus, tapi gini. Waktu itu di UB pas gue semester 5. Ini aku atau saya sih? Ya, bebas ya. senyamannya. Ya, karena aku anak Malang banget ya. Wah. Jadi pakai aku aja. Nah, waktu itu pas aku semester 5, itu ada salah satu program kampus. Oke, yang program namanya kampus. Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka. AWMM. yang itu tuh turunannya langsung dari WMK ya kan, Wirausaha Muda Merdeka apalah itu itulah ya. namanya ya, WMKUB namanya bukan intinya. Nah, ada program itu dan itu tuh langsung di bawah kampus Merdeka. Jadi tujuan dari program itu sebenarnya buat teman-teman yang tidak dari lingkungan bisnis, pengen buka bisnis, itu bisa banget ikut program itu. Jadi awalnya ada satu cutting lah yang memperkenalkan di program itu gitu. Jadi akhirnya dari dia memperkenalkan program itu, aku tertarik. Karena memang waktu itu aku ada ketertarikan dalam dunia bisnis walaupun dari jurusan fisika ya. Iya.
Setelah aku ikut program itu, akhirnya ketemu teman-teman yang punya visi luar biasa. Karena kan kalau aku di jurusan fisika aku ketemu sama teman-temanku ya bahasannya ya rumus-rumus aja. Mekanika kuantum. Lu tahu sih? Lu tahu sih? Ya gitu. Jadi ada kuantum dan segala macam itu aja bahasannya. Gitu. Dan aku nggak ketemu aneh. Gue jadi lu. Iya, bebas senyamannya aja di sini. Ya, oke. Aku nggak ketemu obrolan yang membahas seputar bisnis sama teman-teman fisika. Jadi aku coba mencari zona lain lah ya. Aku mencari lingkungan atau circle lain yang memang kita tuh satu visi gitu. Ketemulah AWMM ini. Akhirnya dari sana itu ya, dari AWMM itu aku ketemu beberapa teman yang memang dia udah punya bisnis sebelumnya. Yeah. Karena aku juga backgroundnya sebenarnya udah ada bisnis kan. Aku tuh waktu itu jualan kaos anime. Nah, jadi udah ada nyambung lah di sana sama teman-teman yang udah pernah buka bisnis. Sampai poin buka bakminya itu karena temanku yang dari Magelang, namanya Avik by the way, itu dia yang bikin resep bakmi pada saat itu. Dia yang nawarin aku buat bikin brand bakmi. Dan waktu itu aku menyetujui. Jadi co-founder lu nih bukan orang Malang? Bukan. Oh jadi dari Magelang. Oh jadi nih program nih kayak lu yang di Malang dengan yang dari Magelang atau dari Jakarta. Betul. Jadi programnya jadi satu. Betul. Jadi programnya itu menyatukan banyak orang dari berbagai daerah dan di hosting sama UB. Oh jadi lu datang ke program itu as a personal sendiri. Betul. Kayak film yang apa? Startup betul, gitu, sandbox gitu. Ya. Itu memang waktu itu gambarannya seperti itu. Gambaran acaranya itu pengen seperti, walaupun ya masih sangat jauh ya dari gambaran sandbox. Cuman secara garis besar kalau ditanya seperti apa, seperti itu. Gitu. Keren juga ada yang di film kayak gitu ya. Betul. Jadi kayak kita di matching gitu loh. Kalau kita cocok sama orang ini ya kita di support dan segala macamnya. Sampai akhirnya temanku ngajak buka bisnis bakmi. Dan aku juga punya portofolio di konten. Jadi aku udah sebelumnya itu emang pernah bikin konten beberapa kali ya untuk brandku sendiri sama untuk aku sendiri ya. Akhirnya temanku ngelihat potensial itu, dia punya resep. Waktu itu di Jogja itu lagi viral. Jadi awalnya dia yang basic masak, terus lu basic di marketing. Nah ini Pak yang akhirnya mungkin bisa aku share ke teman-teman ya. Mungkin ini langsung ke salah satu analogi yang sering aku bawa kalau misalkan lagi seminar. Di zaman sekarang kita tuh serba harus tahu konten. Kita tuh harus tahu yang namanya konten. Kenapa? Karena kita bisa menganalogikan konten itu seperti taman bunga. Sedangkan orang-orang yang mau nonton konten, orang-orang yang mau beli brandmu nanti, orang-orang yang mau beli produkmu, itu sebagai kupu-kupu. Nah, apa kolerasinya itu ya? Yang pertama, kalau kita menganggap target audience itu adalah kupu-kupu, gimana cara kita zaman sekarang untuk menarik kupu-kupu atau mendapatkan kupu-kupu? Taruhlah cara paling kasarnya adalah ngejar kupu-kupu, atau enggak kita gimana cara dapetin kupu-kupu pakai jaring gitu kan, kita kayak SpongeBob atau Patrick gitu, kita itu nangkap ubur. Ya nangkap ubur-ubur tapi ini dalam artian kupu-kupu gitu ya kan, kayak gitu. Dan itu kan kita nggak tahu sampai kapan kita mau ngejar kupu-kupu. Kita ngejar dia gitu, capek toh. Udahlah satu harian kita ngejar belum tentu dapet. Nah daripada kita capek ngejar kupu-kupu, kenapa nggak kita bikin taman bunga yang bagus? Datang semuanya itu. Betul, kita rawat bunganya, kita perhatikan warna bunga dan segala macamnya. Datang kan kupu-kupunya, gitu loh. Jadi kita nggak perlu capek ngejar mereka, justru mereka yang datang. Nah terus, bang kalau misalkan ternyata nanti udah jadi taman bunga tapi kupu-kupunya nggak datang gimana? Ya paling tidak kamu punya taman bunga yang bagus buat dinikmatin kan. Artinya kamu punya portofolio buat kamu tunjukkan ke orang lain juga. Benar gitu. Sekali. Setuju. Jadi akhirnya dari basic portofolio tadi temanku ngajak buat buka bisnis bakmi. Dari situlah akhirnya karena kita kekurangan modal lah. Sama seperti mahasiswa pada umumnya, kita sebagai mahasiswa yang kere, yang modalnya tidak banyak gitu kan, yaudah kita buka bisnis seadanya, bener-bener seadanya. Aku patungan sama dia 1,5 juta. Setelah 3 juta. Iya 3 juta total. 3 juta tuh dipakai hanya untuk beli bahan dan beli peralatan seadanya. Karena kita pakai dapur kosan pada akhirnya. Jadi gak nyewa tempat. Nggak ada sewa tempat. Kita kepikiran dapur kosanku bisa. Akhirnya bayarannya cuman apa tau? Coba. Bayarannya cuman setiap kita masak, kita ngetok kamar bapak kos, Pak ini ada bakmi gitu. Iya, jadi itu buat apa ya? Biar dia merasa make dapur mulu gitu kan. Bahkan waktu itu nggak tahu ya, Allah memberi banyak sekali jalan sampai jadi di dapur kosan gue tuh di bawah ya itu ada freezer. Memang bapak kos gue tuh naruh makan segala macam di freezer. Kita kan waktu itu sampai di titik viral ya waktu itu. Sebelum kita cerita viralnya kenapa ya, tapi waktu itu tuh kita viral banget sampai akhirnya kita naruh bahan itu bingung di mana.
teman-teman kosanku itu udah pada kayak, "G, ini bahanmu banyak banget gitu. Aku nggak bisa naruh bahanku nih gitu. Aku nggak bisa naruh makananku kalau misalkan isinya satu kulkas itu isinya Punya kailan, lu. Pak. Iya. Sayur kailan tau kan? Iya, Itu kan langka ya di Malang ya. Heeh. Maksudnya susah gitu dapetinnya. Itu gua kalau sekali beli tuh banyak terus langsung naruh di kulkas berplastik-plastik gitu. Jadi itu kan ganggu mereka kan. Iya. Sampai akhirnya bapak kosnya tuh kayak udah gitu taruh di bawah aja di freezer. Wah, alhamdulillah ya Allah. Jadi kayak waktu itu sangat apa ya, banyak sekali support yang dikasih sama orang sekitar. Tentu saya dari Allah, cuman ya lewat lewat banyak sekali tangan gitu loh. Oke, itu bakmi hoki itu sempet viral banget lah betul. pada masanya kan. Iya. Itu 3 juta awal, terus di program tuh dapat Nah, di program itu kita dapat 7 juta. dapat 7 juta, Dapat 7 juta. 10 juta tuh. Kalau 10 juta Udah bisa jalan. walaupun kan 10 juta di Malang dapat apa, Pak? Iya. Maksudnya kayak kita mau bikin sewa tempat aja paling tidak minimal berapa belas juta Iya. setahun gitu kan. Belum lagi yang tempatnya besar tuh udah puluhan juta. Jadi 10 juta itu sebenarnya nggak kita pakai untuk full sebagai operasional, tidak. Kita emang ada beberapa alat yang kita beli, kayak kita beli mesin ya kan, kita beli alat-alat lain gitu yang menunjang untuk produksi. Tapi akhirnya ada memang dari 7 juta itu yang kita bagi. Karena untuk kita nggak tahu nih bakmi ini berhasil atau tidak kan. Oh, oke. Jadi kita beberapa kita sisihkan, kita bagi dulu nih ke lebih dari 4 orang pada akhirnya, karena ada yang gue pekerjakan di situ waktu itu tuh. Jadi gue ajakin join lah, udah join aja di program ini, dapat 7 juta nih kita nih gitu kan. Mau dia, terus kita bagi lah uangnya setelah itu dapat 7 juta, tapi sisanya itu kita pakai untuk operasional lagi gitu. Gue agak dak-dikduk lu ngomong barusan. Kenapa tuh? Enggak, tapi LPJ aman kan? LPJ. Alhamdulillah aman. Cuma akhirnya kan jalan dan Tapi viral kan. karena memang bisnisnya jalan. Iya. Kita nggak bingung di sana. Karena nggak tahu ya, mungkin ada Jadi maksudnya akhirnya investasi itu berarti setelah itu. Gue mau bahas tadi dulu tuh. Oh, oke. Mahasiswa kan nggak tahu ya. Kalau gue kan merasa tenang-tenang aja, walaupun uangnya gue bagi. Iya. Tapi memang bisnisnya jalan. Oh iya. Kan gue nggak tahu emang ada ya mahasiswa yang cuman LPJ-an terus uangnya dibagi-bagi emang. Nggak tahu ya, mungkin ada gitu. Cuma kan nggak tahu karena ya begitulah. Ya kalau gue sih merasa tenang-tenang aja. Kayak kalau diminta pertanggungjawaban nanti gitu di akhirat gitu ya. Ya Pak, ini kan bisnisnya jalan gitu. Paling tidak ada 3 juta yang di awal tuh diganti lah gitu loh. Gitu. Ya lanjut. lanjut. Oke. Nah, terus itu kan 3 juta, 7 juta akhirnya buka kedai itu after itu atau pas investasi dulu? Jadi sebenarnya uang yang dapat dari AWMM itu 7 juta itu nggak begitu banyak. Ya kan tadi kan cuma 7 juta ya, nggak bisa jadi apa-apa. Tapi bisa bikin kita bertahan dan tetap eksis. Iya, benar. Memang pas kita buka pre-order, jadi nih teman-teman ya, kalau misalkan kalian buka pre-orderan, biasa kan kalian bikin bisnis bareng teman-teman yang nggak pernah jadi itu, yang biasanya cuma sampai tahap postingan coming soon. Nah, biasanya kalau kalian lagi di tahap pre-order itu, nggak, aku bercanda ya teman-teman ya. Kalau lagi di tahap membuka pre-order itu, biasanya kesalahan kita adalah kita nyari duit dari sana. Padahal kalau kita mikir-mikir, orang buka pre-order itu nggak banyak duitnya. Kita secara realistis aja ya. Kita seminggu berapa kali sih kita buka pre-order? Paling cepat itu bakmi hoki waktu itu cuma 3 kali buka pre-order per minggu gitu loh. 2 kali bahkan. Kalau dihitung-hitung omsetnya ya nggak seberapa gitu. Akhirnya nggak running ya? Running, tapi kita nggak bisa hidup dari sana. Karena marginnya kecil. Karena marginnya kecil dan karena kuantitinya kecil. Yeah. Karena kan by PO ya. Yeah. Beda kalau misalkan kita udah running operasional setiap hari, itu udah beda gitu loh hitungannya. Jauh. Kayak misalkan kita seminggu cuma 2 kali, omset sekalinya 3 juta kan jadi cuma 6 juta. Tapi kalau misalkan setiap hari buka per harinya 3 juta kan jadi berapa gitu? Jadi 21. Udah settle semua. Nah, itu kan bedanya di situ gitu. Yeah. Nah, tadi jadi kesalahan teman-teman yang lagi pre-order makanan ini adalah dia mengira dengan cara pre-order dia bisa menghasilkan uang. Bisa menghasilkan uang tapi tidak bisa hidup dari sana. Jadi targetnya diubah, bukan untuk menghasilkan uang tapi untuk menjadikan portofolio. Untuk apa? Untuk memikat para investor. Oh, akhirnya itu yang jadi tujuan. Lu bisa dapat investasi. Iya, jadi itu gua nggak
Nih ya, di zaman bakmi hoki waktu itu, waktu kita PO, nggak ada sekalipun gue nanyain, jadi gue nih, udah jadi gue aja ya. Iya. Gue nanyain ke temen partner gue itu ya, Afik ya, Fik, kita yang PO berapa sih Fik? Berapa omset kita? Nggak pernah gue tanya. Gue nggak pernah nanya sedikit pun omset kita berapa di hari itu. Karena yang penting Viral. Kalau gue mikirin gimana caranya nih cepat viral dan tetap eksis ini brand harus tetap ada gitu. Jadi gue pikirin tuh kalau misalnya lagi PO tuh gimana caranya ya produknya harus tetap enak ya kan. Terus gue tetap harus bikin video tuh setiap PO tuh pokoknya jam PO kita kan dari jam 6 pagi tuh ya kita udah harus prepare mie sampai jam 12 malam selesai. Habis itu baru besok paginya kita buka PO lagi. Nah itu kira-kira rutinitas gue hampir 4 bulan tuh kayak gitu. itu yang momen lu viral ini ya ngaduk-ngaduk adonan, Betul, nganuin betul. mie. Dan itu beneran gitu. ya Pak, itu beneran, itu nggak gimmick sama sekali. Itu yang beneran buat PO. Ya mungkin salah satu tricep gue kenapa masih ada sampai sekarang itu itu. gara-gara itu. Karena gue nggak pernah nge-gym sebelumnya tiba-tiba ada gitu. Pak mau ini mau jadi Iya. ngaduk mie. Iya, bayangin aja satu hari bisa hampir 10 kilo Pak. Tangan manual. Serius? Iya. Itu adonan mie. Iya 10 kilo. Jadi 10 kilo nih dibagi 3 kali bikin 3 kilo. Bahkan kalau pagi itu biasanya masih semangat kan, masih fresh kan, 5 kilo gua pantem itu. Bener, 10 kilo lumayan Pak. Oh, lumayan, karena kan kita sekali bikin tuh bisa 70 sampai 100 porsi. Berarti lu ngaduk sampai dia apa? Lah sampai jadi adonan, sampai di resting terus habis itu didiemin dulu kan. Awalnya kan rada keras sampai akhirnya Ya, lu panjang-panjangin gitu. Enggak, nanti panjangin pakai ini. Oh alah, gue kira lu Jadi kayak sampai jadi dari tepung sampai ini kita jadi agak teknis ya, Bang. Nanti teman-teman mungkin kalau mau tahu resepnya bisa DM aja. Ya gitu. Jadi kayak se-struggling itu dan gua nggak ngelihat uang di sana gitu loh. Yang penting tujuannya adalah visinya ini brand bisa keluar dari kosan, kita buka brand kedai pertama gitu. ini jauh sebelum Cahaya ya. Jauh sebelum Cahaya Baru. Walaupun nggak jauh banget ya. Apa namanya timelinenya itu 1 tahun bedanya. Tapi di situ pelajaran yang gua dapat banyak banget dari bakmi itu. Karena pada akhirnya setelah kita dapat investasi, kan gambaran orang kalau udah dapat investasi ini sukses kan. Persis. Gue jumawa. Gue merasa waktu itu gue sudah bisa memiliki dunia. Gue merasa kayak udah orang yang paling akan sukses lah. Apalagi pas momen waktu itu kita buka kedai, terus di apa ya namanya, kita diucapin sama Mas Hendy Babarafi ya dari Babarafi Group. Terus kita didatengin Mas Hendy. Ya kita didatengin sama King Abdi, terus didatengin sama almarhum Babe Cabita, terus didatengin sama beberapa teman-teman yang kuliner Malang gitu ya. Itu tuh bikin jumawa pada saat itu. Kayak merasa dunia itu udah sangat mudah gitu dimilikin. Karena orang-orang gede nih datang ke Iya, lu gitu ya. udah merasa kayak ini titik balik gue akan mengangkat keluarga gue jadi kaya gitu. Itu di titik situ. Terus apalagi pas yang buka kedai itu ya. Makanya akhirnya waktu selesai apa namanya kegiatan kampus itu yang AWMM itu kan kita masuk konversi ya. Walaupun gue nggak dikonversi mata kuliah wajib, tapi dikonversi 20 SKS. Nah di situ itu tuh momen penentuan gue cuti atau tidak. Karena kalau gue nggak cuti, otomatis bakminya gue ini nggak akan bisa 100% dihandle sama gue. Kalau gue cuti, kalau gue nggak cuti. Tapi kalau gue cuti, berarti gue harus 100% di bakmi. Akhirnya lu cuti karena gak bisa konversi. Enggak gitu. Enggak gitu. Ntar kita enggak gitu. Bukan. Enggak. Jadi gini. Jadi pertimbangannya waktu itu gini. Kan gue udah ibaratnya udah telat nih. Jadi setelah gue ikut program kampus itu udah telat itu udah. Karena gue nggak dikonversi mata kuliah wajib. Teman-teman gue udah selesai. Gue belum nih. Makanya sekarang semester 9. Betul. Habis itu gue udah merasa di titik ini udah telat gitu loh. Udah telat setengah. Mau selanjut sekalian apa enggak? Kalau sekalian jadi nanggung brand gua nggak jalan, kalau gua mau cuti otomatis gua bisa 100% di brand. Akhirnya lu bertaruh di situ ya. Ya akhirnya gua kayak ya udahlah, udah diinvestasi juga, udah dikenal sama beberapa orang operasional besar gitu ya, brand-brand besar. Kenapa gua nggak langsung aja nih cuti gitu kan? Udah ada di depan mata nih. Oh ternyata setelah berjalan beberapa bulan kita kan
dari yang tadinya berdua doang ya partneran nih, terus ada masuk investor 2 orang, total berempat, ternyata kita tidak satu visi. Oke. Banyak sekali hal-hal yang secara secara operasional gua nggak setuju. Terus banyak sekali input dari investor itu yang bertabrakan sama visinya kita berdua sebagai founder gitu ya. Jadi kita kayak merasa bener-bener stres banget lah di situ pada saat itu. Karena di posisi ya gue belajar marketing, teman gue pun belajar operasional. Nah gue mengakui operasional itu sangat berat. Mungkin kalau mau mempelajari marketing dalam waktu 1 bulan itu oke. Tapi untuk mempelajari operasional, experience dari orang operasional itu perlu pengalaman yang bertahun-tahun. Nah, partner gue di sini posisinya kita di start yang sama, tapi bebannya dia sangat berat. Belum lagi ada investor yang uangnya harus kita kembalikan. Karena kan investasi loh, ya kan? Benar. Walaupun perjanjiannya itu bukan pinjaman, tapi kan kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut kan. Paling tidak mereka tidak rugi gitu. Nah, tekanan-tekanan itu yang ternyata membuat kita itu loss di sana. Jadi secara produk kita udah gagal. Kenapa? Karena kita tidak fokus. Ya ibaratnya kayak ini aja deh, kayak buah nih. Kalau busuk di tengah, otomatis dia akan nyebar kan ya. Satu buah busuk gitu ya. Nah, kita internal kita bermasalah. Yang mengakibatkan produk kita pun tidak perform, nggak maksimal, pelayanan ke customer juga nggak oke gitu kan. Akhirnya berpengaruh ke luar, ke eksternal, sampai ke customer pun banyak yang kecewa dan ya udah. Jadi di fase kompleks itu komunikasi tuh pasti awalnya kena kacau hilang. Yang hilang-hilangan atau gimana? Kacau pokoknya kacau banget sampai akhirnya partner gue udah kita jadi kayak musuhan dan segala macam. Ya itulah salah satu pelajarannya ya. Walaupun sekarang alhamdulillah kita berempat nih sebagai investor 2 orang dan foundernya 2 orang itu udah baikan semua. Maksudnya nggak ada yang ganjel lah. Gak ada. Udah nggak ada. Jadi bahkan terakhir gue masih kerja sama lagi sama investor gue. Oke. Yang terakhir. Terus menarik. sekarang juga sama partner yang sekarang dia Afik tadi ya, itu kita berteman dengan baik. Jadi nggak ada masalah di sana ya. Cuman poinnya adalah yang pas kita ternyata bentrok semua itu ya justru angin segar yang gue lihat di awal itu nggak semudah itu untuk didapat gitu loh. Akhirnya banyak pelajaran yang lu dapat, entah bikin perjanjiannya kayak apa, sedetail apa. Betul. Dan pada akhirnya gue sadar sih, ya itu tuh adalah salah satu bentuk Allah pengen nunjukin kalau lu tuh bukan siapa-siapa gitu. Oke. Dari situ. Nah, bagian ini nih, Ge. Kan banyak banget ya teman-teman yang main di F&B terus kayak ternyata faktor akhirnya lu bikin kedai itu di investasi ya, bukan di pendanaan aja ya. Pendanaan ini kayak ngestimulasi lu sampai akhirnya ke sana. Betul. Topiknya lu kudu viral berarti. Ada tips and trick gak akhirnya gimana caranya lu bisa se-viral itu dan dapat change kena investasi sama orang-orang besar bahkan. Karena viral itu dari konten sebenarnya. Jadi kalau zaman dulu orang itu kan susah untuk memviralkan brandnya ya, karena tidak ada konten, karena tidak ada sosial media. Sekarang banyak sekali sosial media ya, misalkan TikTok ya kan, Instagram Reels itu adalah salah satu kendaraan kita kalau memang kita pengen viral. Jadi yang perlu kita lakukan adalah melihat kendaraannya ini loh, apa sih yang mau kita share ke orang-orang gitu loh, dan konten apa yang mau kita share ke mereka biar caranya viral gitu tuh gimana gitu loh. Jadi poin di viral itu ada di konten. Kalau orang zaman dulu kan dia ngiklan di billboard ya, sekarang nggak perlu pakai billboard, sekarang pakainya konten aja, pakai handphone gitu kan. Justru orang semakin banyak yang pakai handphone ya semakin viral gitu loh. Nah kan banyak nih yang udah mulai ngonten juga tapi nggak viral Ge. Menurut lu dari yang lu lihat nih mereka yang ngonten tapi nggak viral atau nggak naik itu kendalanya di mana aja? Apa yang harus mereka rubah gitu yang dari lu lihat aja? Menurut gua kenapa akhirnya banyak orang yang ngonten, terutama bikin produk, misalkan dia bikin bisnis ya, bikin produk terus dia kontenin, kenapa nggak viral gitu ya? Karena kadang mereka pun nggak tahu sebenarnya produknya itu untuk siapa dan kontennya untuk siapa. Sesimpel kadang ditanya customer segmenmu siapa, semuanya bisa beli gitu. Padahal nggak gitu kan konsepnya. Nggak gitu. Jadi justru tadi tuh adalah salah satu problem yang kita lihat sangat banyak di bisnis mahasiswa kan ya.
mereka ditanya nih, mereka mau buka bisnis gitu, oh mau target marketnya siapa gitu. Semuanya bisa beli. Oh, saya punya target market range-nya umur 5 tahun sampai umur 65 tahun gitu. Semua itu Itu bos. bukan range gitu Semua. kan. Ya, itu semua orang gitu. Yang sebenarnya ketika kamu menargetkan semua orang, justru kamu tuh tidak tahu siapa target marketmu gitu. Jadi harus tahu exactly siapa target marketnya. Waktu itu gue menargetkan perempuan, wanita. Oh, Sebagai akhirnya? target market produk dan target market Oke, konten. target wanita. Akhirnya. Kenapa? Oke. Pertanyaannya kenapa? Oke, Jangan kenapa akhirnya dulu deh? Kenapa dulu? Kenapa wanita? Kenapa? Pertama, karena wanita adalah makhluk yang paling gampang digoda. Wanita adalah makhluk yang paling gampang digoda. Betul. Oke, setuju. Dalam artian marketing ya. Dalam artian marketing, enggak semuanya. Enggak, dalam artian marketing. Oke. Kenapa? Pertama gini, kita coba memposisikan diri kita sebagai wanita dan laki-laki ya secara bersamaan. Oke. Misalkan kita ada di dalam satu kelas yang isinya dosen lagi ngomong, Ya. bosan kan? Biasanya kita ngapain? Kita buka handphone. Mm-mm. Laki-laki, ini laki-laki dulu ya. Laki-laki ketika dia bosan mendengarkan dosen, dia buka handphone, dia buka TikTok, dia scroll. Dia scrolling, setelah 3-4 video dia ngeliat dosennya gitu kan, sudah selesai. Itu laki-laki. Kalau perempuan sampai di tahap scrolling tadi, terus begitu dia nge-scrolling ada warna lip tint yang bagus menurut dia, atau ada Keranjang baju, kuning tuh. iya, Keranjang kuning. betul. Oh, oke. Ada baju nih, baju bagus gitu kan. Dimasukin keranjang dulu. Gak cuman masukin keranjang, dia bisa check out pada saat gitu. Oke. Jadi poinnya perempuan itu impulsif dibandingkan laki-laki. Itu pertama. Terus setelah dia melihat video yang bagus tadi, misalkan dia scrolling lagi nih, dia ngeliat video yang bagus. Nah ini bedanya laki-laki dan perempuan. Perempuan itu adalah entitas yang berkelompok. Ya. Laki-laki bukan. Laki-laki tuh bisa hidup sendiri. Contohnya apa? Kita nih ya, kalau lapar, yaudah kita keluar cari makan aja. Ya. Kita keluar kosan, cari tukang nasi goreng, kita makan, Beres. kita kenyang, kita selesai. Beres. Selesai, beres gitu. Tidak ada masalah. Kalau perempuan, Ih mau makan sama siapa ya? Ya. Ayo makan yuk. Betul. Kok ini nggak mau ya? Jadi kalau perempuan lapar, dia nggak akan seperti kita. Dia lihat TikTok dulu, dia buka handphone dulu, Oke. dia ketik dulu di search Oke. rekomendasi makanan viral. Oh. Setelah dia dapat, dia scroll, habis itu dia ngapain? Dilempar ke grupnya. Oke. Iya kan? Perempuan tuh pasti isinya punya grup yang lebih dari 3 sampai 4 orang. Jadi akhirnya lu mencoba membuat konten yang Shareable. Yang bisa dinikmatin sama satu grupnya mereka. Gitu. Nah, tapi nih kan kalau laki-laki kan juga berkelompok ya. Kita kan juga punya grup Iya. kan. Tapi kan grup kita cuma untuk share-share ayat Al-Qur'an kan. Masya Allah, iya bener banget. Dalil-dalil Betul, saling Masya mengingatkan Allah, saling gitu kan. mengingatkan, bernasihat. Kalau perempuan kan kita nggak tahu ya, di dalam grup itu isinya informasi yang sangat besar dan iya. kita tidak bisa tahu Iya, ya. itu. Itu rahasia negara lah di situ kan isinya. Tapi di situ justru poinnya adalah menargetkan satu perempuan itu sama dengan menargetkan satu gengnya. Oke. Ya, karena pada saat itu visi gue lumayan besar kan yang buka kedai itu. Nah, kalau gue buka kedai, gue cuma menargetkan satu orang, ya belanjanya cuma satu bakmi. Ya satu bakmi sama satu minuman. Iya. Kalau laki-laki bahkan cuma satu bakmi doang, dia bawa minuman sendiri. Ya. Nah, kalau perempuan, dia tuh nggak akan ke tempat yang baru sendiri. Pasti rame. Dia pasti rame-rame. Jadi basket size yang tadinya cuma 25.000 gitu. Bukan basket size ya. Kalau cuma belanjanya dia transaksinya cuma 25.000 satu bakmi gitu ya. Kalau dia bawa teman-teman ya otomatis lebih dari satu. Gitu. Jadi itu 2 alasan tadi kenapa akhirnya gue menargetkan perempuan. Oh, oke. Ini gue punya notes baru. Apa itu? Buat cowok-cowok yang mau nyari banyak gerombolan cewek, cari kedai GG. Oh, jangan gitu loh. Oh, bukan gitu. Jangan gitu. Tapi kan berarti rame cewek-cewek Tapi di poinnya, kedai lo. iya betul. Iya betul. Ya, kan akhirnya kumpulin cowoknya juga. Jadi trafficnya dapat 2 gitu. Gak mau nambah dosa jariah, Pak. Astagfirullah, iya kan berarti bikinnya ta'aruf gitu. Oh, wah, Di kedai lu bikin ini ta'aruf. agak jauh ya. Ini agak jauh ya. Ini boleh di. Oh iya. Ini agak serem Oke, ya. oke. Bahas-bahas Next. taruh. Ya. Terus Ya. akhirnya lu bikin tadi kan target lu wanita, akhirnya lu bikin konten yang paling wanita suka Iya. gitu. Jadi, nah kita di tahap akhirnya riset.
Oke, gimana tuh? Ini kan Riset banyak yang nggak dan tahu nih. analisa. Heeh. Itu yang mungkin teman-teman mahasiswa tuh lost di sana ya. Dia main bisnis by idealisnya mereka aja, Ya, tanpa riset sebenarnya marketnya itu ada atau tidak. oke. Nah, jadi yang waktu itu gue lakukan setelah gue tahu target marketnya perempuan, behaviornya perempuan, gue tahu nih, oke, gue mau nargetkan perempuan. Kan analoginya kayak gini ya, misalkan ada cowok mau deketin cewek, ini dalam artian mungkin mau menikah ya, bukan pacaran ya. Ada cowok mau deketin cewek, berarti otomatis si cowok ini harus tahu dong background story ceweknya apa. Ceweknya ini kuliah di mana, bapaknya gimana, ibunya gimana, keluarganya gimana. Untuk membuat apa? Buat bikin strateginya kan. Nah, kadang mahasiswa nih kebalik. Dia bikin strateginya dulu, baru dia cari, dia keluar rumah, dia cari. Ini strateginya buat siapa ya gitu. Nah, harusnya kan bikin strategi itu setelah kita tahu orangnya siapa. Nah, jadi gue waktu itu gue melakukan itu dulu. Gue cari tahu behavior yang tadi gue sebutin itu adalah bentuk dari pencarian ya, yang udah lumayan lama kayak kalau perempuan tuh sukanya gimana sih, perempuan itu dia gimana sih kebiasaan behaviornya dengan teman-temannya itu seperti itu. Nah terus sampai di apa tadi yang cara risetnya ya, cara risetnya waktu itu ya yang bakmi ini, waktu itu gue menonton TikTok juga. Jadi kalau misalkan kita pengen membuat konten, kita pengen viral di konten tersebut, paling tidak kita harus tahu alasan ATM ya. Iya, kita harus tahu kalau misalkan ada video yang lagi Viral, FYP nih, viral nih di TikTok kita lewat nih. Kita harus tahu alasannya kenapa itu bisa sampai ke kita. Kadang kan orang salkus sama apanya Iya, gitu kan. kalau Ada gua di enggak, komen gitu kan. betul. Nah, kalau gue tuh gue lihat dulu ini kenapa ya bisa sampai di gua. Kenapa video ini muncul di hadapan gue sekarang? Apa yang menjadi benang merah video ini bisa viral? Akhirnya lu research tentang apps-nya juga. Ya, akhirnya kayak tentang gitu. Orang-orangnya seperti juga. Itu. Oke. Ya, itu pertama. Dan yang kedua, waktu itu yang gue lakukan ketika gue udah tahu targetnya, gue baru bikin strategi nih. Ya. Strateginya gimana? Nah, sama nonton TikTok juga. Jadi waktu itu di TikTok itu ada konten cowok masak. Sebelum cowok masak tuh cowok pakai kemeja sama cowok pakai kaos. Jadi ada video yang membandingkan cowok kemejaan sama cowok kaosan. Nah, cewek ini suka yang mana? Jadi ditanya gitu. Akhirnya banyak yang kemeja. Ternyata perempuan-perempuan itu sukanya cowok yang rapi, berpakaian rapi dan well dressed lah ya. Satu. Yang kedua, waktu itu lewat video di TikTok ada cowok masak. Ya cowok-cowok yang badannya bagus, yang pakai kemeja dan segala macam masak. Seperti Viral. yang viral gitu, FYP, seperti yang gue harapkan gitu ya komentarnya. Ya perempuan. Komentarnya perempuan pada saat itu. Nah, dari situ akhirnya gue tahu perempuan tuh sukanya apa sih. Makanya lu terlihat rapih terus. Ya, makanya akhirnya gue bikin konten bakmi itu berdasarkan riset tadi. Gue setiap masak pakai kemeja, setiap apa rapi dan segala macem untuk ya tadi. Jadi itu bukan tiba-tiba lu ngonten, lu bikin bakmi terus lu pakai kemeja gitu. Itu enggak secara tidak sengaja ya. Itu emang udah research ya. Itu mungkin di awal ada apa ya namanya? Ada kayak sense konten yang memang sudah lama gue punya. Tapi setelah itu gue kan kayak satu video naik nih, otomatis gue harus menganalisa lebih dalam. Kenapa video ini bisa naik? Jadi walaupun sudah gue analisa, ketika video gue upload lagi, gue analisa lagi kenapa video ini naik gitu loh. Biar apa? Biar video selanjutnya itu bisa lebih tajam. Gitu. Jadi setiap walaupun gue udah tahu, tetap harus dianalisa terus konten-kontennya. Gitu. Waktu itu pada saat itu seperti itu. Walaupun kalau teman-teman lihat sekarang di kontenku, ya itu sangat jauh berubah. Ya. Ini nanti kita bisa sendiri nih bagian situ tuh. Ya tapi mau klarifikasi aja takutnya. Oh, boleh. Monggo. Nggak ada videonya gitu. Oh iya. Karena video udah banyak yang aku archive, udah banyak yang aku take down. Jadi di tahap sekarang ini aku sedang mengurangi musik teman-teman ya, termasuk di kontenku dan di kedaiku juga gitu. Jadi lagi ada proses ke sana. Mungkin jadi kayak videonya sekarang udah nggak ada semua kayaknya di TikTok itu. Gua tipe orang yang support akan kepercayaan masing-masing lah. Bagian mana gua nggak yang lu beda dari yang lain, lu ini lu enggak, gua nggak gitu. Ini agak kepanjangan gitu. Lanjut saja. Gitu. Oke, berarti ini yang kita obrolin di sini hal yang banyak orang nggak tahu ya. Orang di luar sana nggak tahu. Orang di luar sana kan kebanyakan taunya lu wah KGG viral di FNB. Terus udah punya A B C D E F G gitu. Mereka nggak tahu awal mulanya lu ternyata kayak gini gitu. Ya, dapur kosan doang, terus bahkan kamar gue itu jadi ada kecoanya. Gara-gara nyimpen bahan baku di sana. Oke. Itu kamar gue sebelahannya ini kan gantungan baju ya, gantungan kemeja. Yang sininya
bakmi itu. Apa namanya? Tepung. Itu mengundang. Tepung terus bubuk cabe, bumbu-bumbu dapur dan segala macamnya disimpannya di kamar. Tapi dari situ akhirnya sekarang Ya alhamdulillah. ini sampai apa ya? Sekarang kita tahu nih role model di F&B di anak-anak. Langsung ke GG. Wah, Masya Allah. Ya Allah kasih kesempatan yang begitu besar lah. Alhamdulillah. Walaupun kalau dibilang sukses, ya alhamdulillah sudah nggak ada kekurangan dan segala macam. Tapi apakah sama udah besar banget? Nggak bisa dibilang seperti itu. Oke, G, kita tidak terasa sudah ternyata di penghujung acara nih G. Oke. Wah, kita belum bahas yang Cahaya sama lu mau launching kan? Mau launching yang mau baru. launching brand, Kenalin dong, kenalin. Ya teman-teman, jadi besok di tanggal berapa? 30 ya? Tanggal 30 ini apa sih? Oktober apa ya? Oktober. 30 Oktober aku pengen rilis sebuah brand smoothies bar namanya Los Velos Tropical Club. Los Velos Tropical Ya. Club. Halal kan? Insyaallah. Halal. Insyaallah. Itu apa tuh? Smoothies. Itu smoothies. Jadi kita cuman pakai bahan buah-buahan dan kita nggak pakai gula tapi pakai madu. Oh, Di smoothiesnya ya, walaupun kita juga jualan strawberry coklat, tapi ya itu buat kita emang pengen ya lumayan idealis sih di situ ya. Oke, Ya. akhirnya launching terus GG, Ya, mantap. alhamdulillah. G, nih sebelum kita closingan nih. Dari lu sendiri tuh kira-kira end game lu tuh nanti bakal gimana sih? Kepikiran nggak? Masih sangat jauh ya. By the way umur gua kan masih 22 nih. Oh, lu masih 22. Iya. Masa? Iya dong. Kalau dibilang end game itu masih jauh banget, tapi apapun end game-nya, apapun yang Allah kasih, gue terima. Oke. Kalau di F&B deh. Mm. F&B nih mimpi besar lu kira-kira apa? Gue pengen punya satu restoran yang memang menargetkan keluarga. Jadi gue pengen punya restoran yang gede, yang legend gitu ya, jadi legend gitu. Dan itu tuh jadi tempat tujuan para keluarga buat makan. Kayak Chinese food gitu salah banyak satunya kan kayak ya. gitu ya, gue pengen kayak gitu. Oke, gokil. Oke G, ini kita tidak terasa sudah di ujung ya? Ya, sudah di penghujung. Takutnya nanti overtime. Kemana-mana ya? Iya. Kemana-mana jadi obrolannya ya. Nah G, sebelum mengakhiri nih, sebelum pesan-pesan deh, lu ada challenge gak Apa? buat teman-teman, Iya. teman-teman semua di sini? Lu kasih challenge apa buat nanti disetor, entah tag story lu, entah tag Life of 20s dari obrolan kita gitu. Ini aja buat teman-teman yang lagi merintis usaha bareng partner-partnernya, teman-teman dekatnya. Tolong buktikan memang postingan jualanmu tidak hanya di coming soon aja, tapi ada produknya beneran dan jualan beneran. Tag GG repost ya berarti. Sip. Tag GG produk kalian apapun itu nanti di repost sama GG, buktiin challenge-nya GG hari ini. Wah, nggak hari ini dong. Hari ini banget berarti ya? Enggak, Langsung ya? bukan maksudnya challenge di hari iya. ini gitu, bukan hari ini. Gitu G. Oke, kalau pesan-pesan buat anak-anak 20s yang biasa kadang dikit-dikit desperate, dikit-dikit Betul. overthinking dan lain sebagainya. Teman-teman, mungkin ada yang mengkhawatirkan. Banyak sekali teman-teman yang mungkin mengkhawatirkan ketika kita ngomongin kehidupan di umur kita yang sekarang ya, umur 20-an gitu, yang which is tema utama dari acara ini gitu kan. Memang pasti akan banyak sekali masalah, terutama teman-teman yang memang lagi merintis usaha, ya kan. Aku mau coba mengambil perspektif dari sana ya, teman-teman yang memang lagi merintis. Justru ketika kalian lagi merintis, terus kalian dikasih masalah, itu adalah salah satu bentuk tanda kasih sayang Allah. Kenapa? Karena Allah pengen kita jadi orang yang lebih kuat. Allah pengen naikin level kita dengan cara diberikan masalah, diberikan ujian, diberikan masalah dan segala macamnya biar kita tambah kuat, ya kan? Kayak gitu. Nah, kadang kita juga selalu berpikir kalau masalah itu adalah sesuatu yang buruk banget. Padahal enggak gitu loh. Kadang masalah yang kita pikirkan itu masalah yang sangat besar. Padahal masalahnya enggak besar. Tapi apa? Tapi hati kita yang terlalu kecil untuk menerima masalahnya. Berarti harus selalu husnuzon. Sama mungkin ini nyambung sama quotes. Kadang mungkin kita nggak apa namanya, mungkin Tuhan nggak kasih apa yang kita inginkan, tapi Tuhan tapi Allah pasti kasih apa yang kita butuhkan. Kadang orang nggak sadar itu, sadarnya di akhir. Betul. Tapi ada spend time yang akhirnya terbuang sia-sia karena dia telat sadar ya. Karena kita sebagai manusia
sebagai anak-anak remaja gitu kita selalu menyalahkan keadaan. Ya kan Oke. kita selalu kayak kalau aku kayak gini harusnya nggak jadi kayak gini, harusnya nggak jadi kayak gini, harusnya nggak jadi kayak gini. Padahal nggak ada ya, itu bagian dari pembelajaran yang harus Ya. kita terima. Udah terima aja, ikhlas aja Bener. dan cari solusinya Siap. gitu. Gokil. Thank you GG. Ini sebelum terakhir banget nih. Apa tuh? Call out satu nama ke kamera nih. Yang wajib duduk dan sharing di sini. Oke. Buat lu tau nggak brand yang lagi viral juga di Malang? Apa? Rahang Tuna. Rahang Tuna. Ya, Rahang Tuna. Oh, ada senggol-senggolan tuh, dua brand kuat tuh. Aduh, bersama Jaya. Oh, bersama Jaya. Oh, itu kayak yang paling keren deh. Wah, itu gokil. Itu yang paling keren deh. Salah satu yang gokil lah. Oke. Brand di Malang, dan itu anak UB juga. Itu anak UB. Anak UB. Anak Malang. Masih Anak- masih 20-an berarti. 20-an. 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 Anak ekonomi Islam. Anak ekonomi Islam. Harusnya habis ini podcast yang lo denger itu seputar gimana caranya bikin bisnis ekonomi Islam. Mudorobah gitu ya. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Kayak gitu harusnya. Anak ekonomi Islam. Bayu. Oke, Bayu Kita diundang. panggil Bayu bersama Jaya. Bayu bersama Jaya diundang GG, ditantang GG untuk duduk di sini sharing bareng ke anak-anak 20-an. Oke, G. Thank you banget. Terima Ini kasih. sharing-sharingnya daging Terima semua kasih. isinya. Terima kasih Life of 20s. Wah, kita doakan semoga sehat selalu dan sukses Amin selalu. kita semua. Oke. Buat teman-teman jangan lupa share, like, subscribe YouTube-nya Life of 20s, terus follow IG-nya juga karena kita bakal sharing-sharing ya. Betul, Kita itu lanjut juga kan. lanjut dong. Kita semua kan, kita lanjut. bareng-bareng di Life of Lanjut. 20s sama teman-teman semua. Ayo makin gedein circle ini, Mantap. makin tumbuh bersama. Jadi kayak Bersama- bersama Jaya. bersama Jaya jadi jadinya, iya. Iya, enak si Bayu. Ya udah, oke, thank you.